Saudari yang terkasih, kemarin dalam pembekalan untuk bulan kitab suci kita mencoba mendalami buku dari Nabi Zakaria dan Maleaki. Selalu dalam cara kita membaca Alkitab, kita selalu bertanya tentang konteksnya. Kepada siapa buku itu ditulis? Karena apa? Karena audiens pembacanya itu akan membentuk apa yang kita tulis. Bacaan yang diberikan kepada kita pada hari ini tentang surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, ini akan kita dengar 2 minggu ke depan sampai 2. Kita tentu akan bertanya, umat seperti apa yang dituju oleh surat Rasul Paulus ini. Dan rupanya kalau kita mendengar awal, jadi dari bacaan yang kita dengar hari ini, bab pertama, ayat pertama dari surat kepada umat di Tesalonika ini, suasana umatnya itu umat yang sangat terbuka kepada orang lain, dengan orang-orang luar sangat terbuka. Karena itu membentuk bagaimana Paulus merangkaikan kata-kata memuji umat di Tesalonika itu sebagai umat yang sangat terbuka kepada orang lain. Sementara kalau kita mendengarkan Injil hari ini, Yesus ada 7 ucapan celaka yang ditujukan Yesus kepada orang-orang Farisi. Ini yang disebutkan ini baru 4. Kita cenderung akan mengatakan, oh ini ditujukan kepada orang Farisi, orang-orang yang munafik. Apakah betul seperti itu? Saya akan mengulas sedikit dalam waktu yang singkat ini bagaimana siapa kira-kira yang ditujukan oleh Injil pada hari ini. Apakah ada sosok orang Farisi sebagaimana yang ada di kepala kita? Kira-kira orang Farisi ini orang-orang yang suka mencari perhatian, duduk di depan, menjatuhkan beban-beban pada janda-janda. Saudara-saudari, dalam awal sesudah kenaikan Yesus ke surga, orang-orang Kristen itu masih beribadat seperti orang-orang Yahudi. Mereka datang ke bait Allah. Kita bisa temukan itu di dalam Kisah Para Rasul. Dan kita tahu orang Yahudi itu jauh sudah ada sebelum Yesus. Mereka beribadat itu 5 kali sehari. Jadi jam 3 sore itu Petrus dan Paulus naik ke bait Allah untuk sembahyang. Lalu dia ketemu dengan siapa? Dia ketemu dengan orang yang lumpuh, dikatakan dari sejak kecil. Lalu Petrus mengatakan, emas perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit. Orang lumpuh itu bangkit dan sembuh. Tapi yang penting yang ingin dikatakan di situ apa? Petrus dan Yohanes pergi sembahyang sebagaimana orang Yahudi pada umumnya. Jadi sesudah mereka menjadi pengikut Yesus pun, mereka masih tetap melakukan kewajiban sebagai orang Yahudi. Jadi orang-orang Kristen itu masih sembahyang sama seperti orang Yahudi. Baru kemudian terjadi perpisahan karena makin banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen. Orang-orang Farisi mulai tidak suka. Lalu orang-orang Kristen itu diusir dari bait Allah. Mereka tidak boleh lagi sembahyang di bait Allah. Lalu muncullah kata-kata kutukan terhadap orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Kurang lebih konteks kata-kata Yesus yang kita dengar hari ini, celakalah ini, ditulis dalam konteks seperti itu. Ada permusuhan antara orang Kristen dan orang-orang Yahudi mulai berkembang waktu itu. Jadi ada kelompok dari orang-orang Farisi yang menjadi Kristen, tapi cara hidup mereka masih tetap sebagai cara hidup orang-orang Farisi. Itulah yang dikecam sebetulnya. Jadi ini bukan kecaman terhadap orang di luar Kristen, tapi adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi cara hidup mereka masih cara hidup yang lama. Jadi kalau kita menghubungkan sekarang bacaan pertama dan Injil hari ini, ada benang merahnya. Benang merahnya itu apa? Hidup di dalam Yesus itu membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang kita masih punya cara hidup yang lama. Itu yang sebetulnya ingin ditegaskan, bahwa orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang bukan saja
dia dibaptis menjadi pengikut Yesus, tetapi hidup mereka itu diubah oleh iman mereka akan Kristus. Itulah yang dipuji oleh Paulus. Sementara dalam Injil, orang-orang yang dikritik di sini adalah orang-orang Kristen yang masih hidup dengan cara hidup yang lama. Dia sudah jadi Kristen, tapi cara hidupnya masih cara berpikir, cara hidup sebelum dia menjadi Kristen. Maka kesimpulan untuk kita pada hari ini, saudara-saudari, bahwa apakah iman saya ini berhenti hanya menjadi pengenalan saja? Kita mendalami mempertanggungjawabkan iman seolah-olah menjadi pernyataan yang logis, tapi yang iman yang ingin ditegaskan adalah iman yang berbuah dalam perbuatan yang nyata. Mari kita berdoa agar iman kita akan Kristus juga mengubah cara pandang, cara hidup kita masing-masing. Mari kita hening sejenak.